Bapa, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru pagi ini. Terima kasih untuk hari minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan Mei yang sudah kami masuki. Terima kasih banyak Bapa untuk perkenanan-Mu. Pagi ini kami boleh bersekutu bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba rindu jangan ada yang terlewatkan. Bapa, hamba rindu jangan ada yang pulang seperti datang. Bapa, hamba rindu semua kami yang hadir. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati firman Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan. Kami menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu baru atas hamba-Mu ya Tuhan. Demikian juga semua umat-Mu dalam kebebasan Roh Kudus bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan sabda-Mu. Ya Bapa, singkapkanlah mata kami supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita membaca 5 ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 dan ayat berikutnya. Kejadian pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Sesudah itu Abram, ayat berapa ini? 18. Oke. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Saya ulangi, Kejadian pasal yang ke-13 mari kita baca bersama-sama mulai ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu. Ayat yang terakhir. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbangtin di Mamre, dekat Hebron. Sama-sama dan suara keras 2, 2, 3. Lalu didirikannya Mesbah di situ bagi Tuhan. Ulang sekali 2, 2, 3. Lalu didirikannya Mesbah di situ bagi Tuhan. Lebih keras lagi, sama-sama 2, 3. Lalu didirikannya di situ Mesbah bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Abraham, dia orang yang suka mendirikan Mesbah. Kemanapun dia pergi, dia dirikan Mesbah. Jadi ini bukan untuk pertama kali dia dirikan Mesbah. Dalam pasal sebelumnya, ayat yang pasal yang ke-12, kita perhatikan, dikatakan demikian. Ayat yang sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan tetap dekat pohon-pohon terbangtin di Mamre. Ayat sebelumnya, pasal yang ke-12 ayat 8. Kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Saya ulangi,
ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Next slide berikutnya. Sesudah itu Abram No. Ayat yang saya sudah berikan tadi. Ayat yang ke-8 tadi sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, ayat yang ke-6 dulu. Sebelumnya ayat 6. Ayat yang ke-6 dulu. Sudah lompat tadi. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mamre. Waktu itu orang Oke. Ya, sorry. Bukan ayat 6, ayat yang ke-7. Kalau ikutin saja yang saya sudah berikan tadi. Ayat yang ke-7. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Di More. Waktu itu sudah, oke, sudah. Soalnya ini live kan, jadi ini akan sangat mengganggu. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Ketika itu Tuhan memanggil, dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. maka dikatakan di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang berikut pasal yang ke-13. Ayat yang ke-4. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Abraham kembali ke tempat mesbah yang pernah dia bangun dan dia memanggil nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, membangun mesbah artinya mengingat Tuhan. Membangun mesbah artinya bersyukur kepada Tuhan. Membangun mesbah artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ada satu keluarga, dia mengambil keputusan untuk pindah ke satu kota dan kemudian dia membangun bisnis yang baru di sana. Setelah sampai di kota itu, kemudian keluarga ini mereka mencari-cari gereja untuk tempat beribadah. Yang mereka cari terlebih dahulu itu tempat beribadah, bukan mall, bukan restoran, tapi mereka cari tempat di mana mereka bisa beribadah. Karena mereka tidak menemukan tempat beribadah, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi membuka bisnis di kota itu. Kenapa? Karena mereka berpikir jauh lebih penting bagaimana juga membangun kehidupan rohani keluarga. Bagaimana nanti bisnis kita maju, tapi kemudian kehidupan rohani kita, kehidupan rohani anak-anak itu tidak dibangun. Ada juga keluarga ketika dia pindah ke satu kota, dia mencari gereja, dia tidak menemukan. Dan apa yang dia lakukan? Mereka mencari temannya lain untuk membangun tempat ibadah. Baru-baru ini saya menerima 2 hari yang lalu itu pesan dari Pastor Muklis pelayanan di Pekanbaru. Mereka tunjukkan mereka membangun satu tempat ibadah di tengah-tengah komunitas tentu jauh mungkin dari tempat yang umum, ya. Tapi karena satu kerinduan untuk membangun tempat ibadah, untuk beribadah, sehingga mereka membangun tempat itu untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini salah satu teladan daripada yang kita pelajari yaitu Abraham suka mendirikan mesbah.
dia hidup dalam rancangan Tuhan. Ulang sama-sama 2 dan 3. Abraham hidup dalam rancangan Tuhan. Siapa yang ingin hidup dalam rancangan Tuhan? Angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Ya. Mari kita memperhatikan baik-baik bagaimana Abraham hidup dalam rancangan Tuhan. Saya ulangi. Abraham hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita memperhatikan pasal yang ke-13 mulai ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Sekarang saya mau tanya, kapan Allah berfirman kepada Abraham? Setelah berpisah dari Lot. Saya ulangi, kapan Allah berfirman kepada Abraham? Setelah Abraham berpisah dari Lot. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham. Hidup dalam rancangan Tuhan. Ternyata hal yang kita perhatikan pagi hari ini adalah Abraham, dia harus memisahkan hidupnya daripada Lot. Mari kita perhatikan ayat sebelumnya. Bagaimana tentang Lot? Dikatakan demikian pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-6. Pasal 13 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka sangat banyak. Next ayat berikut. Karena itu terjadilah perkelahian. Pasal 13 ayat yang ke-8, ulang. Kita baca bersama-sama. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat berikutnya, ayat 14. Setelah Lot ayat berikutnya, next. Ayat yang ke-9, pasal 8 tadi kita sudah baca, sekarang ayat 9. Oke. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Yang minta untuk berpisah siapa? Lot atau Abraham? Abraham berkata kepada Lot gini, negeri cukup luas, pisahkan dirimu daripadaku. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Next, ayat berikutnya. Next. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi ternyata kemudian hari Sodom dan Gomora itu dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi Lot itu pilih apa? Lot pilih itu Sodom dan Gomora. Next ayat berikutnya. Sebab itu Lot memilih bagian seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan mereka berpisah. Terjadilah perpisahan itu antara Abraham dan Lot. Ayat berikutnya. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Next ayat yang berikutnya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi itu yang dipilih oleh siapa? Lot. Kenapa Lot pilih itu? Karena lihat itu lembah itu sangat subur. Dari segi bisnis itu sangat menguntungkan. Karena Lot ialah peternak. Dia akan mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Dia akan punya kekayaan lebih banyak lagi. Itu prinsipnya Lot. Lot memilih itu.
Sekalipun Abraham seharusnya lebih dulu memilih, tapi tidak. Abraham percaya kemanapun Abraham pergi, pasti dia hidup dalam rancangan Tuhan. Amin. Lot memilih lembah Yordan, subur, menguntungkan, tapi kemudian tempat itu dimusnahkan oleh Tuhan. Dan dikatakan Sodom itu orang yang sangat jahat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham memisahkan diri dari Lot. Saya perkataan pagi ini, Lot adalah gambaran orang yang duniawi. Setelah Abraham berpisah dari Lot, berfirman Tuhan kepada Abraham. Artinya begini, kadang-kadang atau seringkali kita tidak bisa mendengar suara Tuhan karena kehidupan dunia yang lebih dominan dalam hidup kita. Abraham dia harus dipisahkan dari Lot. Kita pun demikian. Banyak hal yang bisa menghalangi kita sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Firman Allah berkata, setelah Abraham berpisah dari Lot, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Selama kehidupan dunia dominan dalam hidup kita, sulit bagi kita untuk sungguh-sungguh bisa mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang ketika kita di rumah, TV hidup, kita asik mendengar, kemudian kita menerima telepon. Ketika kita menerima telepon, apa harus kita lakukan? Kita tidak akan bisa mendengar, berkomunikasi dengan jelas dengan seseorang kalau karena ada kebisingan dalam ruangan itu. Yang harus sekali kita matikan TV, ya kan? Jadi sudah matikan dulu TV. Papa ada telepon. Ya. Baru kita bisa mendengar suara. Kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena kebisingan suara dunia lebih dominan dalam hidup kita. Ya. Alkitab katakan, setelah Abraham berpisah dari Lot, Tuhan berfirman kepada Abraham. Abraham memisahkan dirinya dari Lot. Next yang berikut. Ayat yang sama, pasal yang ke-13, pasal 13, ayat 14 tadi. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, Abraham dia mendengarkan firman Tuhan. Abraham dia mendengarkan suara Tuhan. Abraham dia berangkat dari ketaatannya kepada Tuhan. Firman Allah berkata, Abraham 2 kali mendapat panggilan. Yang pertama sudah di Ur Kasdim. Itu negara Irak saat ini. Udah dipanggil berangkat. Tapi ternyata rupanya dia tidak sampai langsung ke Kanaan. Dia mampir di Haran. Di Haran dia dapat lagi panggilan. Dan Alkitab berkata, waktu Abraham dipanggil, umurnya berapa tahun? 75 tahun. Waktu Abraham dipanggil. Dan Tuhan berjanji kepada dia, aku akan memberkati engkau. Keturunan sangat banyak. Tapi sampai umur 88 tahun belum ada tanda-tanda. Firman Allah berkata, umur Abraham ketika istrinya melahirkan, umur Abraham berapa tahun? 99 tahun. Berarti Abraham harus menunggu berapa tahun? Selama lebih kurang 25 tahun. Tapi Abraham dia hidup dalam rancangan Tuhan. Semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham. Mari kita hidup dalam rancangan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Abraham dia melihat apa menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Abraham melihat itu. Itulah dikatakan dalam firman Allah. Pasal yang ke-13. Kita perhatikan mulai ayat yang ke-14 tadi. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu
dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Lihat ke timur, ke barat, lihat ke utara, lihat ke selatan. Lihat ayat yang berikutnya, berikutnya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kita baca ulang ayat ini sama-sama 2, 2, 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ulang sekali lagi. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bicara kepada Abraham begini. Abraham, semua yang kau lihat itu yang kuberikan kepadamu. Artinya begini. Yang kau tidak lihat bukan itu yang kuberikan, tapi yang kau lihat itu kuberikan kepadamu. Saudaraku, hidup dalam rancangan Tuhan berarti melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Abraham melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berfirman, Abraham, lihatlah. Sebab apa yang kau lihat itu kuberikan kepadamu. Hal ini yang sering kali saya perkatakan kepada teman-teman hamba Tuhan, kepada jemaat. Anda harus melihat sesuatu. Anda harus punya penglihatan untuk anak-anakmu. Anda harus punya penglihatan untuk pelayananmu. Anda harus punya penglihatan untuk masa depanmu. Amin. Bagi yang punya bisnis di tempat ini, Anda harus melihat prospek ke depan bisnismu. Anak muda di tempat ini, Anda harus punya penglihatan ke depan apa menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan berfirman kepada Abraham, ayat yang berikutnya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung. Siapa bisa menghitung debu tanah? Itu janji Tuhan, rancangan Tuhan untuk Abraham. Dan saya juga percaya masing-masing kita ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Dan kita harus melihat apa rancangan Tuhan untuk kita. Next ayat berikutnya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Tuhan bicara kepada Abraham apa? Setelah dia melihat, Tuhan katakan apa? Bersiap dan jalanilah. Ketika Anda punya mimpi, aku mau jadi sarjana teknik, bersiaplah, jalanilah. Ketika Anda punya penglihatan sesuatu, saya percaya seperti para Abraham, Anda harus bersiap dan jalanilah. Jangan diam di tempat. Amin. Ya, saya bersepakat dengan teman-teman yang lain. Kita membuka satu sekolah namanya SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Itu menerima murid yang baru tamatan SMP. Apa nilainya? Apa kelebihan dari sekolah ini? Ya, sekolah ini untuk pelajarannya 70% itu umum, tapi 30% itu berhubungan teologi. Jadi ketika dia masih di SMU ini, dia sudah belajar termasuk homiletik, hermeneutik, dogmatika, misiologi, ya. Dan tamatan dari sekolah ini tidak berarti hanya bisa masuk ke perguruan tinggi seperti sekolah teologi, ya. Bisa masuk ke semua perguruan tinggi. Ya. Wow. Ini untuk yang pertama di Batam, di Provinsi Kepulauan Riau. Dan ketika ini penglihatan ini tidak ada, ketika pintu terbuka, tentu kami pun harus bekerja keras. Ya. Harus bekerja, mempersiapkannya. Sebetulnya ini sudah lama, ada green light, ada satu petunjuk yang dinyatakan, ada dorongan, ayo silakan. Ya. Tapi kemudian bersepakat, oke, inilah waktunya, ya, untuk melangkah. Sudah lihat, tapi harus melangkah. Ya. Dan saya berharap, saudaraku,
ini pun bisa menjadi bagian dari penggenapan nubuatan. Amin. Ketika ada hamba Tuhan berkata, rumahmu, gerejamu akan menjadi rumah misi. Amin. Dan mimpi kami, harapan kami untuk sekolah ini akan meriah bukan hanya dari Batam, tapi bahkan dari luar. Bisa jadi dari Papua, dari Ambon, dari Sumatera, dari Kalimantan akan datang. Kenapa? Kami punya plan juga akan siapkan asrama untuk anak-anak yang dari luar kota, mungkin termasuk di sekitar Kepulauan Riau ini. Ada orang tua punya keinginan untuk bisa menyokong anaknya di sekolah yang tentunya yang representatif, dan kita harus mempersiapkan itu. Amin. Amin. Ya, karena saya percaya salah satu peran yang sangat strategis untuk misi ialah melalui pendidikan. Saudaraku bisa bayangkan, ya, seseorang yang akan belajar di sekolah kita, setiap hari dia harus dengar firman Tuhan. Setiap hari mereka harus ada ijazah untuk beribadah. Dan itu salah satu bagian dari membentuk karakter. Kamu, firman Tuhan kepada Abraham, bersiaplah dan jalanilah. Siap dan jalanilah. Jangan diam di tempat. Saya rindu semua kita mendapat vision, mendapat penglihatan. Amin. Apa menjadi rancangan Tuhan untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Yang berikut, yang keempat, yang terakhir, kita perhatikan pasal yang ke-13 ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Demikian dikatakan, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Abraham hidup dalam rancangan Tuhan. Yang keempat ialah Abraham, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu tempat untuk mempersembahkan korban. Mezbah tempat untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Mezbah tempat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu-waktu yang lalu kita perkatakan bahwa salah satu tujuan komsel ialah untuk membangun mezbah dalam keluarga-keluarga. Tapi oleh karena COVID ini kita tidak ada komsel. Tapi saya berharap kita akan mengadakan komsel kembali melalui mezbah keluarga, yaitu melalui Zoom. Kita akan adakan mulai hari minggu depan atau minggu ini, Pak? Mulai minggu ini, jadi hari Kamis. Saya berharap semua PKS jangan lupa mengingatkan semua anggota komselnya untuk kita bergabung bersama-sama membangun mezbah di rumah kita masing-masing. Amin. Wow, saya punya harapan, punya mimpi. Wah, betapa indahnya di rumah kita masing-masing. Ya. Pak David, Ibu Nomi tidak usah ke gereja pada hari Kamis, tapi di rumah sendiri. Ya. Kemudian ikuti Zoom. Kita bangun mezbah, kita bangun pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan. Amin. Wow. Saya berharap semua anak-anak muda tanggung jawab, mari sebagai orang tua jadi imam dalam keluarga, mengajak semua anggota keluarga kita. Dan jangan lupa, ya, jamnya mulai jam 19.30, jam 7.30, hanya 1 jam, 7.30 sampai 8.30. Dan saya berharap, saudaraku, kalau kita pergi ke kelompok sel, kita harus siapkan hati kita, tubuh kita, roh kita, hal yang sama juga. Saudaraku, jangan anggap itu satu sambilan, ya, nggak apa-apa sambil masak kemudian ikutin komsel keluar Zoom ini, jangan. Siapkan waktu, siapkan hati untuk bisa mengikuti Zoom komsel mezbah keluarga. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi pesan untuk kita. Mari kita meneladani Abraham. Dia suka mendirikan mezbah. Mari kita dirikan mezbah di rumah kita masing-masing. Amin. Bangun mezbah. Kapan? Hari Kamis. Jam berapa?
Jam 19.30, jam 7.30 malam. Ya. Masing-masing ketua komsel punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Dan juga pesan saya berikut supaya ketika mengikuti itu supaya gambarnya jangan dimatikan. Ya. Videonya harus dihidupkan. Ya. Supaya kita bisa berkomunikasi. Saya bisa tanya, halo Pak Ramli, apa kabar Pak? Nah, tapi kalau saya Pak Ramli apa kabar, tapi hanya tidak ada videonya, tentu tidak mungkin bisa berkomunikasi. Amin. Pastikan hari Kamis kita bertemu komsel, ya, GKRI Bukit Zaitun, Mesbah Keluarga, setiap Kamis jam 7.30 malam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini hidup dalam rancangan Tuhan. Yang pertama, Abraham dia memisahkan diri dari Lot. Saudaraku, setelah Abraham pisahkan diri, berfirman Tuhan kepada Abraham. Saya percaya, saya mau katakan untuk kita harus memisahkan diri. Hidup kita harus dipisahkan dari kehidupan duniawi ini, supaya kita bisa menikmati, mendengarkan firman Tuhan. Abraham dia mendengarkan firman Tuhan. Abraham dia melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Abraham dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Mari kita hidup dalam rancangan Tuhan. Salah satu ialah mendirikan mesbah. Saudara, mari kita bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Seperti pada hari ini di tempat ini kita membangun mesbah. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Dan saya ingin bertanya sebelum saya berdoa, berapa banyak di antara kita yang telah merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Amin. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Bapak, Engkau baik Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kalau itu keyakinanmu pagi ini, sama ada kita semua bangkit berdiri. Mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mempersembahkan korban pujian syukur kepada Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perkatakan, Bapa Engkau baik, Kau sungguh baik.
Haleluya, tidak ada yang terlewatkan. Dan biarlah semua kami hidup dalam rancangan Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Saya perkatakan, ada hal yang harus dipisahkan dari hidupmu, supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan, supaya engkau bisa mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan, engkau tidak bisa melihat apa menjadi rancangan Tuhan hidupmu selama engkau masih hidup dikuasai atau terikat dengan kehidupan duniawi. Biarlah pada pagi hari ini ada kelepasan, ada kemerdekaan. Engkau dilepaskan, dipisahkan dari semua hal yang menghalangi engkau untuk bisa mendengar suara Tuhan. Teman kiri kananmu tidak tahu itu hal itu. Jadi biarlah pada pagi hari engkau datang kepada Tuhan. Biarlah engkau rindu untuk sungguh-sungguh mengalami jamaah Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau dilepaskan, dibebaskan dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba perkatakan pada pagi hari ini, ada kelepasan di tempat ini, ada kemerdekaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah kita datang kepada Tuhan, kita perbaharui komitmen kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Kita mau membangun keintiman dengan Tuhan, mesbah di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa menyerahkan jemaatmu ke dalam kasih karunia dalam anugerah-Mu. Tuhan, biarlah janji Tuhan kepada Abraham juga menjadi janji Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya berdoa. Hamba perkatakan, semua kami hidup dalam rancangan daripada Tuhan. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.